Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama channel Rahmat Matematika. Pada video kali ini kita akan membahas uji pengetahuan atau UPLE, Pendidikan Profesi Guru atau PPG. Yang kita bahas adalah perancangan pembelajaran inovatif. Untuk kisi-kisi, sahabat LM semua bisa mengunduh pada laman yang tampak di layar. Jika dilihat kisi-kisi tersebut, materi pengembangan langkah pembelajaran, sedangkan submateri adalah pengembangan langkah pembelajaran inovatif. Itulah yang akan kita bahas pada video kali ini. Pembelajaran inovatif dimaknai sebagai aktivitas persiapan pelaksanaan pembelajaran yang menerapkan unsur-unsur pembelajaran terbaru di abad 21 dan terintegrasi dalam komponen maupun tahapan pembelajaran yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Unsur-unsur pembelajaran inovatif tersebut adalah yang pertama, TPEC. Yang kedua, pendekatan pembelajaran STEM. Yang ketiga, HOTS atau berpikir tingkat tinggi. Yang keempat, tuntutan kompetensi abad 21 atau 4C. Sedangkan yang kelima, kemampuan literasi. Sahabat RM semua, kalau dilihat tabel ini adalah tabel dari taksonomi Bloom yang original, pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesis, dan evaluasi. Sedangkan yang ini yang sudah direvisi menjadi mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta. Jadi yang termasuk HOTS pada tabel ini adalah yang diberi warna background merah. Inilah yang berpikir kritis, berpikir kreatif, pemecahan masalah, pembuatan keputusan. Jadi menganalisis, mengevaluasi, mencipta. Atau analisis, sintesis, evaluasi. Atau kritikal dan kreatif. Inilah yang masuk kepada HOTS. Jika dilihat proses kognitifnya, dia itu C4, C5, dan C6. Inilah yang HOTS, menganalisis, menilai, mengevaluasi, atau mengkreasi, mencipta. Menganalisis, nanti dia memecah materi ke dalam bagian-bagiannya dan menentukan bagaimana bagian-bagian itu terhubung antar bagian dan ke struktur atau tujuan keseluruhan. Jadi nanti dia ada bagian-bagiannya. Kemudian ditentukan bagaimana bagian itu terhubung antar bagian. Sedangkan menilai atau mengevaluasi membuat pertimbangan berdasarkan kriteria atau standar. Sedangkan mencipta atau mengkreasi menempatkan unsur-unsur secara bersama-sama untuk membentuk keseluruhan secara koheren atau fungsional, menyusun kembali unsur-unsur ke dalam pola atau struktur baru. Jadi kalau kita lihat, menganalisis menggunakan keterampilan yang telah dipelajarinya terhadap suatu informasi yang belum diketahuinya dalam mengelompokkan informasi. Menentukan keterhubungan antara satu kelompok atau informasi atau menguraikan suatu materi menjadi komponen-komponen yang lebih jelas. Contohnya, kemampuan mengelompokkan benda berdasarkan persamaan dan perbedaan ciri-cirinya. Kemudian memberi nama bagi kelompok tersebut. Menentukan apakah satu kelompok sejajar atau lebih tinggi atau lebih luas dari yang lain. Menentukan mana yang lebih dulu dan mana yang belakangan muncul. Menentukan mana yang memberikan pengaruh dan mana yang menerima pengaruh. Menemukan keterkaitan antara fakta dengan kesimpulan. Menentukan konsistensi antara apa yang dikemukakan di bagian awal dengan bagian berikutnya. Menemukan pikiran atau pokok penulis atau pembicara narasumber, menemukan kesamaan dalam alur berpikir antara satu karya dengan karya lainnya, dan sebagainya.
Inilah tingkatan menganalisis atau C4. Sedangkan mengevaluasi kemampuan menilai suatu benda atau informasi berdasarkan suatu kriteria. Contohnya, kemampuan menilai apakah informasi yang diberikan berguna, apakah suatu informasi atau benda menarik, menyenangkan bagi dirinya, adakah penyimpangan dari kriteria suatu pekerjaan atau keputusan atau peraturan, memberikan pertimbangan alternatif, mana yang harus dipilih berdasarkan kriteria. Jadi dia membandingkan, menilai benar, salah, bagus, jelek, dan sebagainya suatu hasil kerja berdasarkan kriteria. Ini untuk C5 atau mengevaluasi. Berikutnya, mencipta atau C6, membuat sesuatu yang baru dari apa yang sudah, sehingga hasil tersebut merupakan satu kesatuan utuh dan berbeda dari komponen yang digunakan untuk membentuknya. Jadi, sesuatu yang baru itu dari apa yang sudah ada, tetapi dia menjadi berbeda. Itu ciri-ciri dari mencipta. Contohnya, kemampuan membuat suatu cerita atau tulisan dari berbagai sumber yang dibacanya. Jadi ada bacaan-bacaan, kemudian dia buat sumber-sumber ini tadi dijadikannya suatu cerita yang baru. Kemudian membuat suatu benda dari bahan yang tersedia. Jadi ada beberapa bahan, kemudian dia buat yang baru. Ini dia termasuk mencipta. Kemudian mengembangkan fungsi baru dari suatu benda, mengembangkan berbagai bentuk kreativitas lainnya. Inilah untuk mencipta atau C6. Contoh yang nomor 1, 1 KI, yang kedua KD, yang ketiga IPK, yang keempat tujuan pembelajaran. Dari 4 komponen RPP di atas, manakah yang paling banyak diterapkan atau diintegrasikan dengan unsur-unsur pembelajaran abad 21? Pilihan yang A, 1, 2, berarti KI dan KD. Pilihan yang B, 2, 3, berarti KD dan IPK. Kemudian pilihan yang C, 3, 4, IPK dan tujuan pembelajaran. Sedangkan pilihan yang D, 2, 4, artinya KD dan tujuan pembelajaran. Tentu jawabannya, sahabat RM semua, adalah yang A, KI dan KD. Inilah yang paling banyak diterapkan atau diintegrasikan dengan unsur-unsur pembelajaran abad 21. Pertanyaan yang kedua. Tujuan pembelajaran dalam RPP berorientasi HOTS bila yang A menggunakan kata kerja operasional kategori berpikir tingkat tinggi. Yang B menggunakan kata kerja operasional kategori berpikir tingkat rendah. Yang sedangkan C mengandung unsur ABCD dengan redaksi yang jelas. Sedangkan yang D mengandung unsur-unsur baru. Tentu jawabnya adalah yang A, menggunakan kata kerja operasional kategori berpikir tingkat tinggi. Berikutnya, contoh ilustrasi deskripsi kegiatan pembelajaran berpusat pada siswa yang paling tepat adalah yang A, guru memberikan pertanyaan yang berkaitan dengan materi sebelumnya. Yang B, siswa diberikan pertanyaan yang berkaitan dengan materi sebelumnya. Yang C, siswa disajikan materi PowerPoint yang berkaitan dengan materi sebelumnya. Yang D, siswa bertanya jawab dengan guru berkaitan dengan materi sebelumnya. Jadi ini pembelajaran berpusat pada siswa. Silakan sahabat kalian semuanya untuk menjawabnya. Tentu jawabannya adalah yang D, siswa bertanya jawab dengan guru berkaitan dengan materi sebelumnya. Soal berikutnya, rumusan tujuan pembelajaran yang mengintegrasikan ICT yaitu yang A, setelah mengamati tumbuhan di halaman, siswa mampu menyebutkan bentuk dan fungsi bagian tumbuhan yang baik. Yang B, setelah mengamati amuba melalui mikroskop, siswa mampu menjelaskan ciri-ciri mikroorganisme dengan benar. Yang C,
Setelah membaca dan menggunakan HP, siswa mampu mengerjakan pekerjaan rumah dengan baik. Yang D, setelah melihat tayangan video vulkanologi di YouTube, siswa dapat menjelaskan salah satu gejala gunung meletus. Silakan dijawab, sahabat alim semuanya. Tentu jawabnya adalah yang D. Setelah melihat tayangan video vulkanologi di YouTube, siswa dapat menjelaskan salah satu gejala gunung meletus. Karena ini mengintegrasikan ICT. Soal berikutnya, di bawah ini contoh tujuan pembelajaran yang mengasah keterampilan berpikir tingkat tinggi adalah yang A. Setelah melakukan kegiatan pencarian informasi mengenai pencemaran udara, siswa dapat menjelaskan faktor-faktor penyebab pencemaran udara. Paling sedikit 3 faktor. Yang B. Setelah melakukan kegiatan pencarian informasi mengenai pencemaran udara, siswa dapat menganalisis faktor-faktor penyebab pencemaran udara. Paling sedikit 3 faktor. Yang C, setelah melakukan kegiatan pencarian informasi mengenai pencemaran udara, siswa dapat memahami faktor-faktor penyebab pencemaran udara paling sedikit 3 faktor. Sedangkan yang D, setelah melakukan kegiatan pencarian informasi mengenai pencemaran udara, siswa dapat menjelaskan faktor-faktor penyebab pencemaran udara paling sedikit 3 faktor. Silakan dijawab, sahabat RM semua. Yang ini keterampilan berpikir tingkat tinggi atau HOTS. Tentu jawabnya adalah yang B. Kata kuncinya menganalisis atau C4, sahabat RM semuanya. Soal berikutnya. Di bawah ini yang merupakan contoh metode-metode pembelajaran yang paling sesuai dengan pendekatan STEM adalah yang A, presentasi, latihan, demonstrasi, dan resitasi. Yang B, latihan, resitasi, ceramah, dan simulasi. Yang C, diskusi, presentasi, resitasi, dan latihan. Dan D, diskusi, eksperimen, demonstrasi, dan simulasi. Ini sains, teknologi, engineering, art, matematik. Tentu yang paling sesuai adalah yang D, diskusi, eksperimen. Ini sainsnya eksperimen, demonstrasi, dan simulasi. Soal berikutnya. Wujud dari konsep rancangan pembelajaran inovatif dengan pendekatan STEM berupa langkah-langkah pembelajaran, yang B, rencana pelaksanaan pembelajaran, yang C, tujuan pembelajaran, yang D, pendekatan pembelajaran. Tentu jawabnya adalah yang B, karena ini rancangan pembelajaran. Rencana pelaksanaan pembelajaran. Soal berikutnya. Berikut ini yang merupakan kegiatan menyiapkan bahan atau media sumber belajar daring atau online, yaitu yang A, mengunggah bahan atau sumber belajar pada aplikasi LMS, yang B, mendownload bahan yang dibutuhkan dari internet, yang C, mengunggah bahan atau sumber belajar melalui email, yang D, men-share bahan sumber belajar untuk peserta didik pada medsos.
Soal berikutnya, berikut ini merupakan beberapa hal yang perlu dipertimbangkan ketika akan menentukan model blended learning yang akan diterapkan dalam kegiatan pembelajaran di sekolah. Kecuali yang A, tingkatan usia peserta didik, yang B, kondisi komputer dan jaringan internet, yang C, aplikasi teknologi e-learning, yang D, prestasi dan hasil belajar peserta didik. Karena ini soalnya adalah kecuali, berarti jawabannya adalah yang D, prestasi dan hasil belajar peserta didik. Soal berikutnya, aplikasi teknologi e-learning berikut yang berbasis Learning System Management cukup sederhana atau tidak kompleks adalah Google Classroom, yang B, Cisco Webex, yang C, Edmodo, sedangkan yang D, Moodle. Tentu yang sederhana adalah yang A, Google Classroom. Soal berikutnya. Berikut merupakan pernyataan yang mengandung karakteristik pembelajaran berbasis proyek adalah berpusat pada peserta didik, dipandu oleh pertanyaan dan berbasis masalah. Yang B, pembelajaran dikemas dalam proyek, melatih tanggung jawab dan selalu dalam kelompok. Yang C, keterlibatan penuh peserta didik, dipandu pertanyaan menantang dan adanya produk akhir. Yang D, berorientasi keterampilan abad 21, mengembangkan keterampilan berpikir dan tidak selalu ada produk. Jadi ini adalah berbasis proyek. Tentu harus ada produk akhir. Jawaban yang paling tepat adalah yang C, keterlibatan penuh peserta didik, dipandu pertanyaan menantang dan adanya produk akhir. Salah satu ciri pembelajaran berbasis proyek adalah dihasilkannya suatu produk akhir. Pernyataan berikut yang paling sesuai terkait produk dari pembelajaran berbasis proyek adalah yang A, produk harus benar-benar nyata sehingga dapat dilihat secara fisik. Yang B, produk akhir harus mencapai target dan kualitas sama untuk setiap kelompok. Yang C, produk dapat berwujud nyata maupun tidak nyata atau tidak berbentuk fisik. Yang D, produk merupakan tujuan akhir sehingga bersifat bebas tanpa kriteria. Tentu jawabnya adalah yang C, produk dapat berwujud nyata maupun tidak berbentuk fisik. Soal berikutnya, hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam penilaian pembelajaran berbasis proyek adalah yang A, kompleksitas produk, kualitas produk dan keaslian. Yang B, keaslian, relevansi dengan mata pelajaran dan kemampuan pengelolaan. Yang C, kemampuan peserta didik, dukungan biaya dan peralatan. Yang D, kompleksitas masalah, jumlah kelompok dan kinerja guru. Ini pembelajaran berbasis proyek. Tentu yang pertama kita lihat adalah keasliannya, sahabat RM semuanya. Kemudian relevansi dengan mata pelajaran dan kemampuan pengelolaan. Relevansi dengan mata pelajaran yang akan dibuat proyeknya tadi. Jawabnya adalah yang B. Soal berikutnya. Siswa mengamati dan mengidentifikasi serta menuliskan bagian dan fungsi dari tumbuhan. Manakah pernyataan yang paling tepat terkait dengan contoh kegiatan pembelajaran tersebut? Yang A, menerapkan unsur TIPEC karena mencakup kemampuan teknologi dalam pembelajaran. Yang B, menerapkan unsur STEM karena mengandung unsur sains dan teknologi dalam pembelajaran. Yang C, menerapkan unsur HOTS karena mengandung kata kerja berpikir tingkat tinggi. Yang D, menerapkan unsur LOTS karena mengandung
kata kerja berpikir tingkat rendah. Jadi pada soal ini mengidentifikasi serta menuliskan bagian dan fungsi dari tumbuhan. Jadi mengidentifikasi serta menuliskan. Ini adalah mengandung kata kerja berpikir tingkat tinggi. Jadi jawabnya adalah yang C, menerapkan unsur HOTS karena mengandung kata kerja berpikir tingkat tinggi. Soal berikutnya. Siswa bersama-sama guru membuat kalimat tanya yang tepat berdasarkan teks dari media PowerPoint. Unsur pembelajaran yang inovatif, manakah yang paling dominan dari kalimat kegiatan pembelajaran tersebut? Yang A, TPEC, yang B, STEM, yang C, keterampilan abad 21, C4, dan yang D, HOTS. Tentu jawabnya adalah yang C, keterampilan abad 21 dan C4. Jadi kelihatan di sini siswanya bersama-sama guru, berarti berkolaborasi. Ini dia di C4-nya. Soal berikutnya. Suatu rumusan tujuan pembelajaran berbunyi sebagai berikut. Melalui diskusi dan kerja kelompok, serta tayangan YouTube tentang kegiatan di sekitarnya, peserta didik dapat menganalisis bentuk-bentuk kegiatan yang berkaitan dengan persatuan dan kesatuan untuk membangun kerukunan dengan cermat dan kritis. Pengembangan keterampilan abad 21 pada rumusan tujuan tersebut ditunjukkan dengan kata yang A, diskusi dan kerja kelompok, yang B, kerja kelompok dan menganalisis dengan kritis, yang C, tayangan YouTube dan menganalisis, yang D, kerja kelompok dan tayangan YouTube. Jadi sahabat RM semuanya ini pengembangan keterampilan abad 21 atau C4. Jadi kalau kita lihat soalnya ini melalui diskusi dan kerja kelompok. Jadi ini ada kerja kelompok, ini adalah kolaborasi, serta tayangan YouTube tentang kegiatan di sekitarnya. Sehingga yang paling tepat adalah yang B, kerja kelompok dan menganalisis dengan kritis. Berikut ini merupakan contoh prinsip pembelajaran STEM yang berupa prinsip keaktifan, yaitu peserta didik diperlihatkan contoh dan non-contoh, peserta didik diminta untuk berpikir secara induktif, peserta didik disadarkan untuk termotivasi, yang D, peserta didik diberikan penghargaan dan medali. Tentu jawabnya adalah yang B, peserta didik diminta untuk berpikir secara induktif. Inilah di STEM-nya, sahabat ilmu semuanya. Soal berikutnya, pembelajaran yang menggunakan model blended learning atau model campuran dapat memungkinkan guru untuk mengarahkan pembelajaran fokus sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik secara individual. Hal ini dikarenakan model blended learning mengoptimalkan penggunaan teknologi dalam kegiatan pembelajaran. Yang B, model blended learning mempunyai banyak ragam variasi model yang di kelas yang dapat dipilih untuk menerapkan kegiatan pembelajaran. Yang C, model blended learning memungkinkan guru untuk mengetahui kebutuhan belajar peserta didik melalui aktivitas pembelajaran online. Sedangkan yang D, model blended learning memiliki sesi pembelajaran online yang dapat memfasilitasi peserta didik untuk dapat belajar kapanpun dan dimanapun. Jadi model blended learning ini ada daring dan ada luringnya, sahabat RM semuanya. Jadi dengan model blended learning ini
tentu memungkinkan guru untuk mengarahkan pembelajaran fokus sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik secara individu. Karena model ini memungkinkan guru untuk mengetahui kebutuhan belajar peserta didik melalui aktivitas pembelajaran online, sahabat dan semua. Jadi jawabnya adalah yang C. Soal berikutnya. Hasil analisis kondisi pembelajaran menunjukkan semua siswa memiliki handphone, kompetensi dan kerjasama tim rendah. Guru perlu memberikan umpan balik yang cepat dan spesifik pada siswa, terutama dalam penyelesaian tugasnya. Siswa perlu aktivitas pembelajaran yang menyenangkan dan memahami betul tujuan yang akan dicapai. Dan semua siswanya menyukai tantangan. Berdasarkan hasil analisis tersebut, guru sebaiknya menerapkan pembelajaran dengan menggunakan yang A, mobile learning, yang B, games-based learning, yang C, cloud computing, dan yang D, sosial media. Jadi kalau kita lihat analisisnya, semua siswa ini ada handphonenya, mempunyai handphone, kemudian kerja sama tim rendah. Sehingga kita harus membuat umpan balik yang cepat. Tentu jawabnya adalah games-based learning, sahabat RM semua, atau yang B. Soal berikutnya. Pak Hasan mendapati 3 orang peserta didik mengantuk di kelas. Berdasarkan informasi dari orang tua dan juga teman-temannya, mereka sering bermain game dan merasa jenuh dengan pembelajaran di kelas. Tindakan pertama yang paling tepat bagi Pak Hasan adalah yang A, menasihati ketiga anak tersebut agar tidak lagi bermain game di larut malam. Yang B, melarang anak bermain game, bekerja sama dengan orang tua untuk pengawasannya. Yang C, merefleksikan diri tentang cara mengajar dan berusaha merasakan yang dialami peserta didik. Yang D, merancang pembelajaran dengan game dan melarang bermain game di rumah. Ini sahabat RM semuanya, jadi ada 3 siswanya itu selalu mengantuk saja di kelas. Kadang tertidur di dalam kelas, kira-kira begitu ceritanya ini. Setelah dicari informasi, ternyata mereka ini bermain game terlalu lama sampai larut malam, sehingga merasa jenuh dengan pembelajaran di kelas. Mereka ini jenuh melihat Pak Hasan tadi mengajar di dalam kelas tadi. Ini namanya sahabat RM semua, hanya dibuat begitu saja. Tindakan pertama yang paling tepat bagi Pak Hasan adalah tentu dia harus, sahabat RM semua, jawab yang mana ini? Apakah menasihati, kemudian atau melarang, atau merefleksikan diri, atau merancang pembelajaran dengan game. Jadi ada di sini kata kunci yang kita lihat, merasa jenuh dengan pembelajaran di kelas. Kenapa bisa jenuh? Oleh karena itu, si guru tadi harus merefleksikan diri tentang cara mengajar dan berusaha merasakan yang dialami peserta didik. Jadi ketika mengajar itu, seorang guru harus merefleksikan dirinya. Refleksikan dulu. Bagaimana pembelajaran hari ini, bisa dia melalui angket atau yang lainnya, sahabat dan semuanya. Jadi jawabnya adalah yang C. Soal berikutnya. Hari itu jam pertama, hari sedang hujan. Pak Sahri memanfaatkan teknologi informasi di dalam proses pembelajaran di kelas. Capaian pembelajaran agar peserta didik memiliki kesadaran arti penting kerjasama di dalam kehidupan. Di dalam kelas tersedia LCD dan laptop. Kegiatan pembelajaran yang paling sesuai adalah yang A, peserta didik menyaksikan video berisi kegiatan gotong royong, kemudian membuat kesimpulan. Yang B, peserta didik mendiskusikan secara kelompok tayangan video dan diminta membuat kesimpulan. Yang C, peserta didik diminta membuat video sederhana secara kelompok, mempresentasikannya.
Sedangkan yang D, peserta didik diminta mengamati kegiatan gotong royong di luar kelas dan terlibat membantu. Jadi ini hari sedang hujan. Sedangkan capaian pembelajarannya, peserta didik memiliki kesadaran arti penting kerjasama di dalam kehidupan. Dan di dalam kelas itu ada LCD dan laptop. Jadi kalau kita lihat ini, LCD dan laptop sudah tersedia. Tentu yang paling tepat adalah peserta didik mendiskusikan secara kelompok tayangan video dan diminta membuat kesimpulan. Jadi pembelajarannya dia menggunakan TPEC, ada TPEC-nya, kemudian berpusat kepada siswa. Ini tadi kondisinya hari sedang hujan. Soal berikutnya. Peserta didik kesulitan memahami hubungan antara peredaran darah yang lancar dengan kesehatan tubuh. Bu Ani mengatakan, anak-anak, pernahkah kalian melihat sungai yang kotor karena sampah dan tersumbat? Apakah dapat mengairi sawah-sawah agar tanaman menjadi sehat? Pernyataan Bu Ani memperlihatkan salah satu kompetensi guru abad 21, yaitu kemampuan dalam hal. Yang A, membuat padanan kata. Yang B, menghadirkan contoh. Yang C, membuat analogi. Yang D, melakukan eksplorasi. Jadi, Bu Ani ini membuat suatu analogi. Analogi bahwasanya sungai yang kotor karena sampah dan tersumbat, apakah bisa mengairi sawah-sawah agar tanaman menjadi sehat? Begitu juga lah tentang hubungan antara peredaran darah yang lancar dengan kesehatan tubuh. Jadi Bu Ani membuat analogi, atau jawabannya adalah yang C. Soal berikutnya, rumusan indikator kunci untuk kompetensi dasar. Menganalisis hubungan antara komponen ekosistem dan jaring-jaring makanan di lingkungan sekitar adalah yang A, menyebutkan pengertian ekosistem. Yang B, menjelaskan interaksi yang terjadi dalam ekosistem. Yang C, menyebutkan komponen-komponen ekosistem. Yang D, membandingkan interaksi yang berlangsung dalam ekosistem. Silahkan sahabat LM semuanya. Tadi telah dijelaskan di awal, menganalisis. Menganalisis itu harus bisa dia nanti membandingkan. Membandingkan, berarti jawabnya adalah yang D, membandingkan interaksi yang berlangsung dalam ekosistem. Soal berikutnya. Ibu Maimunah mengajak para siswa ke pasar tradisional dalam rangka mengembangkan sikap menjunjung tinggi keunggulan bangsa. Sikap yang seharusnya diarahkan pada siswa adalah membeli aneka barang yang dijual belikan, memberi ucapan terima kasih pada pedagang, memotret aneka barang, berfoto bersama pedagang, memotivasi agar bercita-cita menjadi pedagang yang sukses. Silakan sahabat LM semua, mana jawabannya? Soal berikutnya. Jiwa guru antara lain kerelaan berkorban di lingkungan masyarakat. Hal tersebut sangat penting dengan alasan yang A, sebagai inspirasi kebaikan. Yang B, mengajar peserta didik. Yang C, taat membayar pajak. Yang D, suka memberikan donasi. Yang E, pendidikan relatif tinggi. Silakan sahabat LM semuanya, jawabnya tentu adalah yang A, sebagai inspirasi kebaikan. Soal berikutnya, guru perlu mempertimbangkan berbagai faktor saat mempersiapkan keterlibatan sekolah yang melibatkan jumlah siswa yang cukup banyak. Guru sebagai pendamping kegiatan siswa perlu membuat persiapan untuk menjamin keamanan, kesehatan, kenyamanan siswa. Langkah awal yang perlu dilakukan guru adalah yang A, membuat surat izin persetujuan orang tua. Yang B, menyampaikan informasi kegiatan pada siswa. Yang C, melakukan analisis manajemen risiko. Yang D, berkoordinasi kegiatan dengan aparat setempat.
Dan yang E, menyiapkan peralatan keamanan, kesehatan, kenyamanan. Jadi ini mempersiapkan keterlibatan sekolah yang melibatkan jumlah siswa cukup banyak. Jadi siswanya cukup banyak yang akan terlibat. Jadi guru ini sebagai pendamping kegiatan siswa tersebut. Apalah yang harus dia lakukan pertama? Catatan semuanya, tentu si guru harus melakukan analisis dulu, manajemen resiko. Dia lihat dulu bagaimana, baru membuat langkah-langkah berikutnya. Jadi jawabnya adalah yang C, melakukan analisis manajemen risiko. Soal berikutnya, pada jam istirahat, sebagian besar siswa menuju ke kantin. Tentunya kantin sekolah. Berhubungan waktu istirahat relatif singkat, maka siswa berdatangan dalam memesan makanan. Ada seorang siswa secara sengaja terdorong hingga terjatuh. Tindakan yang tepat dilakukan guru untuk menguasai keadaan tersebut adalah yang A, meminta para siswa untuk tertib dan antri. Yang B, membuat tata tertib ketika berada di kantin. Yang C, meminta pihak pengelola kantin menambah karyawan. Dan yang D, menyelenggarakan pelatihan kewirausahaan. Sedangkan yang E, meminta pengelola kantin memperbaiki sistem pelayanan. Jadi sahabat kami semua, ini jam istirahat. Siswa tentu banyak yang pergi ke kantin. Kemudian ada seorang siswa yang secara sengaja terdorong sehingga terjatuh. Ada temannya sengaja mendorong. Jadi tindakan yang paling tepat yang dilakukan guru pada saat itu. Jadi ini saat itu juga. Silakan dipilih sahabat kalian semuanya. Berikan di kolom komentar yang mana jawabannya. Soal berikutnya, mana berikut ini yang paling sesuai untuk pembelajaran materi jarak pada bangun ruang? Yang A, contoh soal dan penyelesaian bangun ruang. Yang B, soal yang berkaitan dengan bangun ruang. Yang C, gambar-gambar bangun ruang. Yang D, model bangun ruang dari kayu. Yang E, model kerangka bangun ruang. Jadi sahabat kalian semua, si guru itu harus membuat pembelajaran berpusat kepada siswa. Jadi silakan pilih jawaban mana yang paling tepat. Silakan beri jawaban di kolom komentar. Soal berikutnya, berikut ini adalah yang merupakan peran guru dalam mempersiapkan pembelajaran. A, mempersiapkan kerangka pembelajaran dalam bentuk catatan harian, mingguan, bulanan, dan bahkan tahunan. Juga dirumuskan penekanan kompetensi yang dikembangkan dan model serta pengembangan kebiasaan perilaku dan pola pikir peserta didik. Yang B, mempersiapkan lingkungan kelas dengan peralatan, bahan-bahan, dan sumber-sumber yang diperlukan guna berlangsungnya pembelajaran. Yang C, menciptakan suasana kelas bebas, nyaman, dan menyenangkan untuk aktivitas berpikir. Yang D, memberikan pedoman sesuai dengan bahan atau pokok yang akan dikaji. Sahabat RM semuanya, jadi yang di sini peran guru dalam mempersiapkan. Jadi kata kuncinya adalah mempersiapkan pembelajaran. Tentu jawabnya adalah silakan dipilih sahabat RM semuanya. Yang B, mempersiapkan lingkungan, karena ini mempersiapkan lingkungan kelas dengan peralatan, bahan-bahan, dan sumber-sumber yang diperlukan guna berlangsungnya pembelajaran. Karena ini adalah mempersiapkan pembelajaran. Sedangkan jika kita pilih yang C ini, menciptakan suasana kelas bebas, nyaman, dan menyenangkan untuk aktivitas berpikir, itu adalah kegiatan pembelajaran. Memberikan pedoman, ini juga merupakan kegiatan pembelajaran. Jadi jawabannya adalah yang B. Mempersiapkan lingkungan kelas dengan peralatan, bahan-bahan, dan sumber-sumber yang diperlukan guna berlangsungnya pembelajaran. Oke sahabat RM semua, inilah soal-soal untuk mempersiapkan diri pada UP PPG. Mudah-mudahan video ini
bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.